Awal-awal ya susah, karena kan memang sebenarnya sejujurnya aku di sinetron Kian Santang sebelumnya aku pernah ikut andil juga, tapi di situ aku sebagai Jagur Dipa, Pangeran Langit. Jadi sekarang aku lagi syuting kolosal di Kembalinya Raden Kian Santang di MNC TV yang pasti. Aku berperan di sini sebagai Prabu Parangpang. Prabu Parangpang itu adalah raja dari siluman harimau. Aku ini siluman. Jadi aku di sini yang biasanya mungkin kalau suka nonton aku main sinetron aku jadi protagonis, di sini aku jadi antagonis. Aku jadi yang jahatnya gitu. Ini berarti peran pertama jadi sosok antagonis. Enggak juga sih, sebenarnya aku udah pernah beberapa kali sosok antagonis gitu. Cuman mungkin orang-orang di rumah kayaknya identiknya aku tuh perannya baik mulu, perannya tertindas mulu gitu. Jadi ini lebih pengen menonjolin aja sih. Udah fighting, udah ada berantem-berantemnya, terus karakternya juga jahat gitu. Biar beda aja dari sebelumnya. Nah, kalau bicara kolosal dan pemeran antagonis agak susah nih nggak, Bang Isan? Awal-awal ya susah, karena kan memang sebenarnya sejujurnya aku di sinetron Kian Santang sebelumnya aku pernah ikut andil juga, tapi di situ aku sebagai Jagur Dipa, Pangeran Langit. Sekarang naik tahta ya kan, jadi Prabu Parangpang, raja, tapi rajanya siluman harimau gitu tetap aja. Jadi ya alhamdulillahnya kalau dibilang ada kesulitan sih waktu awal-awal aja sih. Sekarang ini ya kadang-kadang doang kalau badannya lagi kan di tengah kondisi kayak begini dihajar fighting, cuaca nggak menentu, lumayan kadang-kadang suka lumayan bikin capek, ntar dulu gitu kadang cuma gitu doang. Jadi kalau dibilang berat banget sih nggak juga sih, alhamdulillah. Berarti kalau untuk fighting dan lain-lain udah nggak ada kesulitan yang dari. Alhamdulillah sih nggak terlalu lah, kadang-kadang ya kayaknya memori otaknya udah mulai terbatas nih. Udah nggak kayak biasanya, jadi kayak gerakan kadang-kadang suka lupa mana ya, habis ini mukul mana ya, gitu-gitulah. Oke, di dalam usianya sekarang yang Bang Isan sendiri kan gimana sih, kayak kan sempat udah stamina kan pasti udah beda lah ya. Yes. Kan dengan sinetron stripping kayak gini hari itu gimana sih Bang Isan untuk menjaga kesehatan kayak gitu, kondisi tubuhnya biar bisa selalu fit? Iya, kalau aku sih alhamdulillahnya, maksudnya ya aku punya ibu yang super duper perhatian banget sih. Jadi sebelum berangkat biasanya dia suka ngerebusin jahe, kunyit dan lain-lain itu dijadiin satu, pokoknya direbus sama dia semuanya. Dan selain itu juga aku tambahin lagi tetap dengan vitamin-vitamin gitu-gitu. Jadi ya biar mencegah lah supaya tetap sehat terus di tengah kondisi seperti ini. Dan alhamdulillahnya juga MNC Pictures, MNC TV itu luar biasa. Produksi Kian Santang ini itu selalu diiringi dengan yang namanya swab test gitu. Jadi lebih agak nyaman aja, lebih nggak terlalu khawatir gitu. Walaupun ya tetap harus was-was karena virus kan nggak terlihat gitu. Kalau kostumnya sendiri seperti apa ini? Bisa ditunjukin ke pemirsaannya? Aduh, ini aku lagi buka wig. Biasanya aku pakai wig, terus ada mahkotanya gitu karena aku raja. Ini tapi ya begitulah. Nih ada sayapnya di situ, di kursi aku. Terus ada tangannya gitu. Mungkin kalau yang udah sering nonton Kembalinya Raden Kian Santang tahu baju aku seperti apa. Yang pasti aku saat ini jadi siluman harimau gitu. Yang menarik di sini kan kalau pemirsa kan udah pada tahu nih kayak untuk perannya sendiri. Tapi kalau saat break ini Bang Isan sendiri biasanya kalau kasih syuting bawa apaan sih gitu? Aduh, kalau aku ke lokasi syuting bawanya macam-macam. Bisa tunjukin, bisa nggak? Boleh. Bawanya macam-macam, banyak banget. Nih bisa dilihat ya, kursi aku tuh super berantakan dibandingkan kursi-kursi yang lain tuh rapi gitu. Kayaknya barang bawaannya nggak sebanyak aku. Kalau aku pasti nih colokan nih pasti. Terus aku bawa pemanas air sendiri. Terus tasnya juga ada beberapa, bawa speaker, yalah hiburan gitu kan. Ini bantal, ini yang aku bilang tadi ada sayapnya. Inilah sayap aku gitu kan. Ini bantal biasa lah. Terus di sini ada piring, ada gelas, ya. Terus bawa brand sendiri nih, teh. Terus ada disinfektan juga, ada disinfektan lagi. Terus ada apa lagi nih? Sabun cuci piring. Oh, komplit ya. Tisu basah, tisu kering.
Ya itu doang paling. Sama kalau di tas paling ya vitamin. Oke, sorry. Apa sih isi tasnya Bang Ihsan kalau lagi kalau Alat pijit leher. Nih. Terus vitamin aja ada 1, 2. Terus apa lagi ya? Speaker lagi. Speaker aku sampai 2 loh. Terus suka ini kalau di lokasi itu suka dengerin musik, killing time. bisa jadi dari musik ya. Yoi dong. Chargeran paling gitu-gitu, headset, ya gitu-gitu doang sih standar. So far sih gitu. Nggak ada yang aneh-aneh sih. Gitu, jadi pakai beneran. Sama tas-tas kecil paling isinya makeup karena kan aku agak sensitif mukanya kalau pakai bedak yang nggak cocok. Bawa tempat sampah sendiri juga. Gitu. Sama sisanya paling ada di tasnya asistenku. Kipas angin, terus makeup, bawa tisu lagi sendiri, ya gitulah. Tapi sebenarnya paling banyak nih ya kalau di lokasi syuting untuk Bang Ihsan sendiri bawa peralatannya. Paling banyak sih kayaknya sih dari semuanya, kayaknya mungkin paling banyak bawa perintilan-perintilan yang ya kadang-kadang dibutuhin banget sih. Jadi kalau mereka butuh air panas ya bisa kesini juga gitu, bisa ngambil dari tempat aku juga. Dan ini aku juga bawa kipas angin juga, walaupun udah ber-AC, tapi kalau lagi panasnya panas banget nggak ngefek gitu, jadi tetap harus butuh kipas angin gitu. Apalagi habis adegan berantem tuh butuh banget yang namanya kipas angin gitu. Bicara ini Bang, bicara selain kesibukannya kan kan soal bola speaker. Masih suka ini nggak Bang? Kalau bola ini untuk nyanyi gitu. Alhamdulillah sih ada beberapa kali kayak job nyanyi on air, kalaupun off air biasanya virtual gitu-gitu. Kalau nggak kayak kemarin job off air tapi wedding gitu-gitu udah bisa kan. Cuman dengan protokol kesehatan gitu, dengan tetap menjaga jarak, dengan tetap pakai masker gitu-gitu. Jadinya akunya pakai masker, begitu di atas panggung baru lepas. Itu pun setelah itu tutup lagi gitu-gitulah. Jadi intinya tetap akunya kan juga takut ya sebenarnya. Sejujurnya takut terpapar juga, jangan sampai lah amit-amit. Ya alhamdulillah masih dikasih kesehatan terus sama Allah. Mudah-mudahan terus dikasih kesehatan. Berdampak juga ya, kalau ibaratnya biasanya nggak usah sendiri kan, nanti pemasukan juga dari dunia industri musik ini. Di pandemi ini sendiri juga terasa nggak sih? Berasa banget karena kan biasanya tuh sebulan tuh alhamdulillah banget gitu kan. Ini kayak kemarin pandemi dari bulan Maret sampai baru mulai PSBB lagi kan kita kalau nggak salah bulan Agustus ya. Kita bulan Agustus itu jadi Maret, April, Mei, Juni itu Juli 5 bulan itu semua ngerasain pastilah gimana rasanya. Mungkin yang nggak berseri tabungannya nggak kerasa gitu. Tapi kan kalau kayak kita ini kan berasa ya jelasnya. Tapi ada tips nggak dari Bang Ihsan sendiri kan? Pasti kalau untuk musik sendiri ini paling berdampak. Biasanya tuh ngelakuin apa sih bertahun-tahun? Ya akhirnya kemarin aku usahanya dagang kemarin, sempat dagang juga. Aku bikin produksi sendiri. Jadi kayak kemarin kan aku pernah dulu aku pernah sekolah perhotelan. Jadinya aku kemarin selama pandemi aku bikin donat kentang. Aku jual sendiri, aku buat sendiri. Benar-benar produksi aku sendiri, aku yang nyetak, aku yang ngolah semuanya aku sendiri lah. Itu namanya Domisol Donat, ya kan? Donat milik Ihsan Idola. Ay. Selama ini kayak usaha ini sendiri mengawalnya kayak gimana agak susah nggak sih Bang Ihsan? Apa tuh? Bisa langsung cepat. Alhamdulillah sih cepat karena kan alhamdulillahnya aku punya orang-orang luar biasa yang mensupport aku, Ihsanism, keluargaku luar biasa. Mereka support banget. Jadi apa yang aku usahain mereka juga kayak support. Mereka beli gitu-gitu. Jadi aku sih bersyukur banget alhamdulillah. Ya mudah-mudahan aja mereka yang support aku juga dikasih rezeki dan dimudahkan jalannya gitu. Untuk pembeliannya selama ini bisa online apa memang ada stand-nya untuk Online sih so far online karena memang aku produksi sendiri, aku yang bikin sendiri. Nah ini karena udah mulai aktif begini, aku belum turun tangan lagi untuk produksi donatnya. Jadi kalau ada yang mau pesen bisa nanti dicari dulu di Instagram namanya Domisol Donat. Nah itu biasanya purchase order. Kalau aku sempet aku buatin gitu. biasanya kalau untuk pemesanan sendiri sampai
alhamdulillah sih aku maksimalin sih. Maksimal aku kemarin berapa lusin ya? Aku lupa aku. Berapa lusin ya? 50 lusin deh kayaknya, aku cuma maksimal segitu. Kalau lebih dari itu aku nggak mampu. Tapi kan yang pengen karyawan udah mulai ada namanya kayak dengan order pasti kan banyak permintaan ya. Bahkan para fans lah kayak kita apa ya paling banyak lagi. Sempat kepikiran ya kayak untuk nyari Fokusin. gitu, fokus gitu. Iya, kemarin sih kepikiran buat fokusin. Makanya ya ini lagi mengumpulkan pundi-pundi lagi. Makanya kan masuk alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah di mau ulang tahunnya mama nih bulan ini juga ya. Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah. Masuk di kembalinya Raden Kian Santang gitu. Selain donat ini sendiri, pikiran apa saja sih untuk usaha barisan sendiri kan? Emang ada basic perhotelan ya. Emang bisa masak apa-apa, apa pengen aku pengen munculin apa nih makanan kayak gini lagi atau apa? Yang pasti aku nggak jauh-jauh dari kuliner sih. Biasanya kalau aku bisnis pasti aku nggak jauh-jauh dari kuliner. Jadi kalau misalkan penasaran apa lagi, tunggu aja lah. Nanti aku bagi tahu lah di Instagram aku, itu pasti aku kasih tahu, aku bocorin. Emang kalau ini suka masak apa gimana sih? Emang selain basic Memang sering masak di rumah, sering buat macem-macem lah. Dipikirin bikin apa lagi, bikin apa lagi gitu-gitulah. berarti ini ya kayak untuk masakin keluarga juga sering gitu ya ibaratnya. Kadang-kadang kalau lagi datang banget rajinnya, nah itu iya. Tapi kalau lagi datang malesnya, ibaratnya kalau lagi habis kerja tuh kan capek, bawaannya kayak pengen mager, diem-diem aja udah, diem-diem, nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kadang-kadang kalau lagi rajin, ya itu apa juga apa bahan yang ada di dapur tak olah gitu.